di baris paling atas. Ayo coba, ini berapa ini nilainya? Negatif 1,7, nah ini 3. Nah ini 3 di sini ya. Jadi yang ini 0,0418. Ayo dicek and out-nya. Betul enggak? 0,0418. 0,0418. Nah, betul. Betul. Ya. Ayo dicek lagi yang positif coba. Positif. 0,07 ini. 0,07. Jadi nanti cari 0,0 di kolom paling kiri. Terus 0,07 itu di baris paling atas. Coba ya, 0,07. Nah, cari nanti cara melihatnya cari yang positif ya. Nah, yang positif ini ya. Coba 0,07. Nah, ini. Betul enggak? 0,5279. Halo. Betul, Ibu. Betul, Ibu. Betul, Ibu. Benar, Bu. Oh iya, ini. Betul ya. 0,5279. Nah, berarti kita sudah punya ini ya, tabel distribusi teorinya masing-masing individu. Tapi masih belum selesai. Apa tadi yang terakhir? Kita kurangi ya, kita harus menemukan nilai D. D-nya itu sama dengan SX dikurangi dengan F0X. Nah, ini tabel ini. Nah, ini bingung ya, saya tak hapus ya dulu. Tak hapus ya biar nggak bingung. Nah, udah, bisa ya. Nah, jadi kita hitung ya, SX dikurangi dengan F0X. Ya, masih ingat ini SX-nya ini 0,0278 dari mana? Ini. Nah, ini 0,0278. Ya, ya kan? SX. F0X 0,0359 tadi ya dari tabel. Ini ya, nggak kelihatan. Nah, ini. Udah, jadi kita sudah ketemu ya masing-masing individu ya, D maksimalnya. D1 ya, D2, D3, D4 gitu ya. Nah, sekarang masih belum selesai ya. Ini cari dulu ya yang paling maksimal ya dari masing-masing individu itu yang mana. Ternyata yang paling besar itu kalau saya lihat itu yang ini. 0,1485. Nah, ini yang paling besar. 0,1485. Nah, sudah ya, kita udah ketemu ya D maksimalnya. Nah, D maksimal ini nanti kita harus bandingkan dengan D tabel. Nah, ini. Kita lihat D tabelnya. Ya, jadi harus lihat tabel distribusi Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana tabel distribusi Kolmogorov-Smirnov? Ini tabelnya. Nah, ini tabelnya. Ya, jadi yang baris paling atas ini ya, baris paling atas ini warnai. Nah, ini yang disebut sebagai alfa. Ya, alfa ini. Nah, ini alfa. Ya, ada 0,2 atau 20%, ya, 15%, 1%, nah, 5% gitu ya. Ini 10% ya, ini 10%, ini 5%, ini 1%. Nah, ini kan. Nah, karena kita pilih yang 5%, ya, terus N kita itu lebih dari 35, berarti pakai yang ini ya. 1,36 dibagi dengan akar N. Akar N sama dengan 6. Ya, ini ya. Nah, berapa hitungannya? Nah, kita tadi udah hitung. Jadi ini 1,36 per akar N sama dengan 0,227. Ya. Terus sekarang saya tanya, 0,1485 lebih besar ataukah lebih kecil dari 0,227? Lebih kecil, Bu. Ini Lebih kecil, Ibu. untuk menjawab ini. Kecil. Lebih kecil. Karena lebih kecil berarti H0-nya ditolak atau diterima? Diterima. Diterima. Betul. Diterima. Betul. H0 diterima.
Bagaimana bunyi hipotesisnya? Nah, ini H0 diterima, berarti Fx sama dengan F0x. Berarti di sini, ya ini kita bisa, sebentar ya, ini. Mati. Ya, Anda tulis seperti ini boleh ya. Seperti fx, f0x sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Oke? Ini ada yang keluar ya, sebentar.
Oke. Nah, sekarang berarti distribusi datanya normal ya. Simpulannya, nah ini distribusi data normal. Nah, sekarang kita harus lihat ya, kalau di tabel distribusi Z ya, jarang sekali kita pakai yang tanda positif negatif seperti ini. Ya, seringkali yang kita pakai itu adalah bentuknya yang seperti ini. Nah, ini juga distribusi normal ya. Nih, distribusi normal, cuman ini tidak ada tanda positif dan tanda negatif, ya kan? Jadi kalau misalnya hasilnya negatif, ya harus lihat ini, ya. Kalau positif juga harus lihat ini. Nah, sekarang bagaimana cara melihatnya? Nah, ayo, ini sekarang kita coba belajar lagi ya. Saya sudah memberikan ya langkah-langkahnya itu setelah, nah di akhir itu. Ini. Jadi kita menggunakan ya tabel distribusi normal baku di mana tabelnya itu bentuknya seperti ini ya. Ini ya. Ini kalau areanya di sebelah kanan, ada satu lagi ini kalau areanya di tengah. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini ya. Eh, bentar yang tadi. Nggak mau ya. Nggak mau sih. Nah, ini ya. Nih. Ya, ini di tengah-tengah ini. Ini juga sama ya, tidak ada tanda positif dan tidak ada tanda negatif. Oke, bisa? Halo, mahasiswa, bisa ya? Nah, ayo coba ini sekarang. Ini negatif 1,8 ya. Berapa nilainya? Kan gitu ya. Nah, nilainya berapa? Kita coba lihat pakai tabel yang di tengah-tengah ini. Nah, ini yang di tengah-tengah ini ya. Jadi 1,80 itu berarti berapa nilainya? 0,4641. Ya, ini ya kelihatannya ya. Halo. Kelihatan, Kelihatan, kelihatan. Ya, ini ya. 0,4641. Ya, jadi berarti areanya di sebelah kanan ya. 0,4641. Ya. Nah, padahal yang kita inginkan itu adalah area di sebelah kiri, ya karena negatif kan. Jadi kan tadi nilai distribusi normal bakunya kan negatif 1,8, iya kan? Padahal kalau kita lihat di grafik ini, itu nilainya di sebelah kanan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan nilai yang negatif, ya area yang di sebelah kiri? Nah, caranya, karena di sini adalah setengah, ya, setengah di sebelah kanan dan setengah di sebelah kiri. Nah, berarti otomatis nanti kita harus kurangi. Nah, seperti ini. Jadi 0,5 dikurangi dengan 0,4641. Ya, bisa ya. Jadi 0,5 dikurangi dengan 0,4641 supaya kita bisa menemukan area yang di sebelah kiri. Halo, ngerti ya? Iya, Ibu, paham. Paham, Ibu. Iya, Nah, Bu. jadinya sama kan 0,0359 dengan yang tadi ya tanda negatif tadi. Yang ini. Nah, ini kan juga gitu 0,0359 sama. Ya. Ayo lagi, satu lagi. Negatif 1,73. Tapi nggak perlu dilihat tanda negatifnya karena memang nggak ada. Jadi kita cukup lihat 1,73. Itu berapa nilainya? 1,733. Nah, ini kan 0,4582.
Nah, karena grafik ini areanya itu di sebelah kanan, sehingga kalau kita ingin melihat area yang di sebelah kiri, ya, yang bertanda negatif, ya berarti setengah dikurangi dengan ini, 0,4582. Berapa nilainya? Ini, setengah dikurangi dengan 0,4582. Berarti nilainya adalah 0,0418. Ya, coba sama enggak dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya ini 0,0418. Iya, betul. Ayo, sekarang yang positif. Kalau positif, ya, positif misalnya ini 0,07 ya. Kita lihat dulu ya, 0,07. 0,07. Nah, ini berarti 0,0279. 0,0279. Padahal itu areanya itu batas ini loh. Pada batas ini. Persis ini. Coba ya, sebentar ya. Ini kan Anda lihat ya. 1,73. 1,73. 0,4582. Nah, itu areanya yang di sebelah tengah-tengah ini. Nah, sekarang kalau kita butuh yang 0,07, 0,0279, itu kan yang di tengah-tengah ini kan? Iya kan? Nah, padahal yang dibutuhkan itu area di sebelah kanannya. Jadi yang tanda putih ini, jadi lebih lebih ke kanan lagi, maksudnya gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya 0,5 ditambah dengan 0,0279. Ya kan? Karena kita membutuhkan itu area yang dari 0 ke kanan. Ya. Sementara yang ini 0,0279 itu di tengah-tengah ini. Ya. Nah, terus yang di sebelah kanan ini, batas ini berapa? Nah, kan belum punya kan? Nah, oleh karena itu harus ditambahkan dengan setengah. Ya, supaya areanya itu nanti full ya, mulai dari 0 sampai ke kanan. Ya, sampai positif 3,34. Begitu. Ngerti ya? Halo, Ngerti, mahasiswa. Ibu. Ya, Ya, Ibu. Mengerti, ngerti ya? Ibu. Nah, Ibu. makanya jadi kalau di tengah-tengah itu nanti kalau positif ya positif ditambah ya. Tapi kalau negatif ya nanti negatif ya harus dikurangi. Udah, nanti hasilnya sama. Nah, kalau sudah seperti ini caranya sudah sama seperti tadi. Ya, ini cuman beda cara melihat tabel aja. Hasilnya sama. Nah, tabel itu masih ada lagi kan? Ini ya, tadi yang belum kita singgung. Kita lihat. Ya, ini. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Ini khusus area yang diarsir. Ya, jadi coba ini 1,73, 1,73 ini. Jadi nilai 0,0418 itu areanya itu di sebelah kanan. Ya, nah kalau misalnya nanti di sebelah negatif ya, kemudian kalau positif ya bagaimana? Ya, nah sekarang jadi tugas Anda. Pakai datanya sama. Ya, gunakan data yang sama, hasilnya harus sama. Ya, tapi beda melihat tabel. Ya, jadi nanti tugasnya bagaimana cara melihat kalau tabelnya itu bentuknya seperti ini. Ya. Datanya tentang usia tadi ya. Jadi nanti jadi tugas individual, nanti ngumpulkannya kolektif aja melalui PJ-nya, nanti di email, tulis di Word. Ya, tulisnya di Word. Ya. Oke, gitu ya. Bisa ya? Nah, sudah selesai. Terus ini karena masih ada waktu ya. Ini ada contoh soal. Ini ada contoh soal tentang kadar glukosa darah yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, datanya seperti ini.
Ya, ini datanya kontinu ya. Kita ingin tahu ya, kadar glukosa darah ini ya terdistribusi secara normal apakah tidak. Nah, Anda lakukan cara menggunakan kolmogorov-Smirnov untuk satu sampel ya. Oke, silakan ini juga jadi tugas ya. Atau kalau mau diselesaikan di sini juga nggak apa-apa. Ayo siapa yang bisa? Volunteer aja, silakan. Halo? Sambil Anda ini ya, saya mau buka absen lagi nih, karena tadi nggak bisa. Ini ya, ini jenis kuliah harus diisi, jadi nggak mau dari tadi. Nggak mau ya? Ya, nggak mau ya. Yang lain apa mau ya? Kenapa ya kok nggak mau? Maaf, maksudnya bagian pilih jenis kuliah, pencet dulu. Halo, nggak dengar saya? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu, mungkin ya. jenis kuliahnya belum Ibu pilih tadi. Ya sudah. Tadi belum, Bu. Masa? Iya, Ini tadi saya udah milih ini. di bagian yang tadi Eh, di tanggal, Bu. ini kan sekarang hari Kamis kan. Ini ya. Terus sudah tambah materi. Sudah. Tanggalnya sekarang. Sudah saya isi. Tanggal itu ada kolom yang bisa diklik Ibu, yang jenis kuliah. Tanggalnya kenapa? Di bawah
tanggal, ada kolom jenis kuliah yang bisa diklik, Ibu. Ini berpengaruh tak? Iya, Ibu. Ya udah. Berarti settingannya berubah itu. Permisi, Ibu. Saya Alvina Arista belum bisa absen, Ibu. Nomor 6, Ibu. Terima kasih. Izin Ibu atas nama Agustina Arwan hanya menggunakan satu device Ibu. Permisi Ibu, Nomor atas nama 2 Ibu. Diva juga belum bisa absen karena hanya menggunakan satu device. Terima kasih Bu. Permisi Bu, atas nama Diva Titania juga belum bisa absen karena hanya menggunakan satu device. Nomor 6. Baik, terima kasih.